Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Sejarah dan Dinamika Tafsir Modern akan membahas tentang pemikiran Thaha Hussein. Kami kelompok 8 beranggotakan saya sendiri Rahmi Hayun dengan NIM 1911111045 dan Saya Sabita Julia Kasum dengan NIM 191111040. Oke. Topik-topik yang akan kami bahas ialah yang pertama ada biografi Thaha Hussein, kemudian ada metode pemikiran Thaha Hussein, ada corak dan karakteristik dari pemikiran Thaha Hussein, dan ada pula peran pemikiran Thaha Hussein dalam perkembangan tafsir modern. Untuk topik yang pertama, yaitu tentang biografi Thaha Hussein. Kepada Mbak Sabita dipersilahkan. Baik, saya akan membaca biografi tentang Thaha Hussein. Thaha Hussein dilahirkan pada tanggal 14 November 1889 Masehi di desa Itzbat Al-Gilu dekat kota Magaka di Mesir dan meninggal pada tahun 1973. Beliau berasal dari keluarga petani di Mesir. Pada saat Thaha Hussein berusia 5 tahun, orang tuanya mengirim Thaha ke Kairo untuk menuntut ilmu di Al-Azhar. Karena tidak puas belajar di Al-Azhar dan di samping gagal memperoleh diploma alimiah dan di mana sistem pendidikan yang masih terbelakang di Al-Azhar tidak mampu mengakomodasi semangat rasionalisme dan kebebasan berpikirnya. Sebagian besar gurunya di Al-Azhar tidak mendukung pemikiran modern tersebut karena mereka masih diliputi cara berpikir yang kolot. Muhammad Abduh, salah seorang pengajar di Al-Azhar yang kurang disegani oleh para koleganya, mampu menarik perhatian Thaha dan mengobati kekecewaannya. Gagasan-gagasan Abduh sejalan dengan semangat rasionalnya. Ia sering bertukar pikir dengan Abduh dan suka mempertanyakan sesuatu yang oleh sebagian besar umat Islam dianggap baku dan akhirnya Abduh menjadi kawan berdiskusi bagi Thaha. Pada tahun 1908, karena tidak puas dengan sistem pendidikan di Al-Azhar yang kurang kondusif bagi perkembangan pemikirannya, Thaha Hussein pindah ke Universitas Kairo yang baru dibuka. Di sana ia belajar sejarah, politik, dan filsafat yang semua ini tidak didapatinya di Al-Azhar. Ia juga belajar pada sederetan orientalis kaliber internasional seperti Nalino, Santalina, dan Louis Massignon. Pada tahun 1914, Thaha Hussein berhasil mempertahankan disertasi dokternya yang berjudul Zikra Abi al-A'la, dan beliau memperoleh predikat cum laude dan sewaktu masih menjadi mahasiswa Universitas Mesir, Thaha Hussein banyak menulis di berbagai majalah Al-Jaridah, di mana Thaha Hussein bertemu dengan Lutfi Asy-Syaid, pendiri dan editor majalah tersebut. Di tahun yang sama, kala ia menyelesaikan disertasinya, ia melanjutkan studinya ke Prancis. Langkah ini semakin mendekatkan dirinya pada pemikiran modern ala Barat. Di sana ia mulai berkenalan dengan pemikir René Descartes yang membuat pola pikir semakin tajam dan rasional. Selain itu, ia belajar dari cendekiawan, di antaranya Emile Durkheim, seorang sosiolog, Gustav Bloch, ahli sejarah, Casanova, ahli ilmu tafsir, dan Pierre Janet, pakar psikolog. Perkenalan dan pertemuan mereka semakin mengasah pola pikir modern ala Barat yang sudah dikembangkannya. Studi Hussein di Prancis selesai ketika disertasinya yang berjudul Analisa Kritis atas Filsafat Sosiologi Ibnu Khaldun selesai dan mendapat predikat cum laude untuk gelar. 1926 ia menulis buku Fi al-Shir al-Jahiliyah yang mengakibatkan kemarahan ulama Al-Azhar terutama di kalangan masyaikh dan pembaruan tradisional.
seperti Rashid Ridho. Buku ini meruntuhkan keabsahan tesis bahwa syair-syair jahiliyah adalah autentik ditulis pada masa pra-Islam. Menurutnya, syair jahiliyah ditulis oleh ulama-ulama Islam sendiri untuk mendukung pendapat mereka dalam bidang tafsir hadis dan teologi. Dalam lapangan politik, Tahusen lebih cenderung pada partai umat. Pada pandangan politiknya, banyak sejalan dengan Lutfi Al-Syed, eksponen partai tersebut. Ia juga banyak menulis pada surat kabar Al-Jaridat milik Partai Umat. Pada akhir tahun 1973, Tahusen dijadikan sebagai penerima hadiah Nobel dalam bidang sastra. Tahusen diangkat menjadi dekan Fakultas Sastra Universitas Kairo pada tahun 1928 dan sempat bertugas sehari saja karena adanya komentar kementerian pada pendidikan WAF yang tidak menyetujui atas pengangkatannya. Pada tahun dekan lagi pada fakultas yang sama, akan tetapi di bawah Menteri Pendidikan, dan tidak lama sesudah itu Tahusen dipensiunkan. Langkah yang diambil Tahusen selanjutnya adalah mengundurkan diri dari Partai Liberal untuk kemudian masuk ke dalam kelompok Partai WAF. Di samping menjadi editor surat kabar Kaup Asyarah, Tahusen juga membeli lisensi surat kabar Al-Waf, di mana tulisan-tulisannya banyak dimuat ketika Partai WAF meraih kembali posisinya yang kuat pada tahun 1942. Tahusen berperan sebagai penasihat Kementerian Pendidikan WAF, kemudian diangkat menjadi Rektor Universitas Alexandria yang baru didirikan. Tahun 1950, Tahusen diangkat menjadi Menteri Pendidikan, di mana jabatan ini dipegangnya sampai bulan Januari tahun 1952 saat kabinet dibubarkan oleh Raja. Kemudian metode berpikir Tahusen akan dibacakan oleh Mbak Rahmi Hayun. Silahkan, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Sabita. Untuk topik yang kedua yaitu metode berpikir Tahusen. Tahusen menggunakan metode berpikir Cartesian. Hal ini diketahui dari penuturannya bahwa ia ingin mengikuti jalan para ilmuwan dan filsafat modern dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Sementara metode filsafat yang diperkenalkan oleh Descartes dalam membahas segala hakikat. Tahusen memutuskan metode sebagai kaidah-kaidah yang ketat yang memelihara rasio seorang peneliti dari kesalahan dan memungkinkannya untuk mencapai kebenaran. Dengan demikian, seseorang akan terhindar dari usaha yang sia-sia. Nah, dengan penekanan metode ini, tampaknya Tahusen ingin menegaskan sikapnya untuk menolak taklid terhadap produk para pendahulu. Dan ia juga menganjurkan penggunaan nalar bebas dan kritis atas segala sesuatu. Tahusen ini menginginkan kaum muslim untuk menggunakan kebebasan berpikir tanpa terkait dengan para pendahulu hingga terwujudnya dinamika intelektual yang dinamis. Nah, metode kritis ini tidaklah bertentangan dengan Al-Quran, sekalipun agama lebih tinggi dari akal. Hal ini yang dimaksud oleh Tahusen agar pemikir-pemikir muslim tidak terkait dengan tradisi-tradisi, paradigma, dan segala tatanan kepercayaan yang ada pada dirinya, terutama kebencian akan sesuatu. Selanjutnya, topik yang ketiga yaitu corak dan karakteristik pemikiran Tahusen. Corak dan karakteristik pemikiran Tahusen itu ada dua. Yang pertama adalah pembaharuan. Pembaharuan ini berisi tentang pemikiran dan kontroversi Tahusen. Nah, sebelumnya perlu dipahami juga nih bahwa Tahusen itu lahir pada masa pergulakan kemerdekaan Mesir dari penguasaan Prancis. Nah, pada kondisi itulah yang melahirkan semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme itu terbagi menjadi tiga jenis, yaitu nasionalisme berdasarkan agama, yang kedua nasionalisme berdasar etnik atau suku, dan yang ketiga adalah nasionalisme berdasar wilayah. Lahirnya nasionalisme kala itu berdampak pada kondisi sosial dan pengetahuan yang ada. Perubahan itu ditandai dengan adanya gagasan sekularisasi. Nah, sekularisasi ini pada dasarnya memisahkan beberapa aspek dan memberi pagar yang jelas antara satu dengan yang lainnya. Hari demi hari, perdebatan mengenai ide sekularisasi ini
menghangat di tanah Mesir. Lahirlah perdebatan-perdebatan lain di kalangan cendekiawan tentang bagaimana sih peradaban pengetahuan di Mesir mengambil sikap. Nah, paling tidak ada dua kubu yang ikut dalam perdebatan ini. Yang pertama yaitu kubu pro-sekularisasi, yang dia itu menganggap ide itu penting untuk kemajuan peradaban di Mesir. Dan yang kedua adalah kubu kontra-sekularisasi, yang dengan tegas menolak pemisahan agama dari berbagai aspek kehidupan di Mesir. Kalangan yang kedua kebanyakan berasal dari masyaikh di Universitas Al-Azhar. Satu dari sekian gebrakan sebagai seorang pembaharu, Husain ini menulis buku yang berjudul Fi'ash Syiari Al-Jahili. Nah, buku ini tuh menjelaskan, buku ini membuat Husain itu namanya diperbincangkan di seantero Mesir. Bahkan lebih banyak kontra yang ia dapatkan karena karyanya ini dianggap kontroversial dan menyenggol sisi sensitif dari keilmuan Mesir kala itu. Sebenarnya apa yang disampaikan Husain ini dalam karyanya cukup jelas. Menurut Husain, apa yang disebut sebagai syair jahiliyah sekarang ini bukan murni syair jahiliyah, melainkan hanya karya-karya yang ditulis kemudian diatasnamakan syair jahiliyah karena motif-motif tertentu. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi oleh Mbak Sabita ya. Nah, selain bukunya yang berjudul Fi Asy'ari Al-Jahili, Husain juga menulis sebuah buku yang berjudul Mustaqbal Al-Saqafah fi Misr, yang berarti masa depan peradaban Mesir. Nah, dalam buku ini, secara garis besar itu membahas problematika pendidikan di Mesir dan kekhawatiran Husain jika Mesir masih stagnan dan terperangkap dalam sistem yang kuno. Nah, di titik inilah Husain secara gamblang memaparkan idenya jika peradaban Mesir ingin maju dan bisa sejajar dengan dunia barat. Menurut Husain, Mesir dan dunia barat itu sama-sama punya warisan intelektual, dan dalam hal peradaban, Mesir harus melihat ke barat dan berpaling dari timur, supaya terbebas dari kekolotannya, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, yang kedua ini adalah sekularisasi. Ide sekularisasi ini berangkat dari kekhawatiran tentang pendidikan di Mesir, sebagaimana ia tuliskan dalam bukunya. Menurut Husain, meski kemudian pendidikan bisa diubah menjadi lebih modern dengan corak barat yang lebih maju, masih belum cukup untuk mendukung kemajuan peradaban di Mesir jika kondisi sosial dan politiknya tidak menopangnya. Nah, menurut Husain, agama dan negara tidak dapat disatukan karena keduanya adalah sistem yang berbeda. Negara, menurut Husain, dibentuk atas dasar praktis. Kesamaan dalam hal agama dan bahasa tidak selalu bergandengan dengan kesatuan politik, dan juga bukan bagian penting dari penopang negara. Umat Islam yang menyatakan dalam Islam juga terdapat ajaran politik, menurut Husain, amatlah jauh dari kebenaran. Mereka hanya terkecoh dengan pidato-pidato khalifah yang tersiar kala itu dan menganggap bahwa politik bagian dari ajaran Islam. Menurut Husain, persoalan pidato itu amat sederhana sekaligus penting, bahwa kekhalifahan itu merupakan perjanjian antara umat muslim dan seseorang yang dibaiat menjadi khalifah. Menurut Husain pula, sistem Khulafaur Rasyidin adalah sistem Arab murni, bukan demokrasi seperti konteks waktu ia hidup. Selanjutnya, topik yang keempat adalah peran pemikiran Husain dalam perkembangan tafsir modern. Dalam bidang keilmuan, Husain ini memandang tidak secara langsung dan khusus mempelajari tafsir, atau bahkan menyusun kitab tafsir seperti gurunya kala di Al-Azhar, yaitu Muhammad Abduh. Namun, keahliannya dalam kesusastraan tidak bisa dinafikan dalam perkembangan tafsir kontemporer. Nah, salah satu karyanya yang berkaitan erat dengan keilmuan tafsir adalah Fi Al-Syiari Al-Jahili. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya, dijelaskan berkali-kali bahkan. Karya Husain ini adalah bentuk kritik terhadap tradisi penafsiran yang menggunakan syair pra-Islam dalam karya tafsirnya. Toha dalam buku itu menguliti habis persoalan dengan pisau analisis rasionalnya yang ia dapatkan dari studinya. Husain ini mengawali karyanya dengan membedakan dua hal.
Yang pertama itu menerima pendapat para pemikir sebelumnya tentang syair jahiliyah tanpa kritik. Dan yang kedua adalah menempatkan pemikiran mereka sebagai objek bahasan kritik. Jika yang pertama, yaitu menerima pendapat para pemikir sebelumnya dengan syair jahiliyah tanpa kritik, itu berkaitan dengan keimanan yang tenang dan memuaskan. Sedangkan yang kedua ini berkaitan dengan keraguan dan kegelisahan. Musa memilih yang kedua, yaitu yang berarti yang menempatkan pemikiran mereka sebagai objek bahasan kritik. Nah, Musa memilih itu dengan menempatkan pemikiran klasik sebagai objek keraguan dan hanya akan menerima informasi pemikiran mereka jika telah lulus uji ilmiah. Atas dasar keraguan dan tesisnya itu, dia lantas mulai membahas, berpikir, dan meneliti otentitas syair tersebut dengan menggunakan metode keraguan yang dipinjam dari Descartes. Ya, sekian materi tentang pemikiran Husain dari kami, kelompok 8. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Untuk segala kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih untuk segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.